Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akila Fadia Eka Putri dari kelas 5D jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah Akhlak dan Tasawuf. Yang pertama yaitu sebutkan klasifikasi mazhab tasawuf, tokoh-tokohnya dan konsep ajarannya. Yang pertama yaitu mazhab tasawuf akhlaki. Tokohnya Al-Ghazali dan Al-Muhasibi. Konsep ajarannya berfokus pada penyucian jiwa dan pembentukan akhlak mulia melalui ibadah, introspeksi, dan muhasabah. Yang kedua, mazhab tasawuf falsafi. Tokohnya yaitu Ibnu Arabi dan Al-Hallaj. Konsep ajarannya berfokus pada pendalaman hubungan manusia dengan Tuhan menggunakan filsafat, seperti konsep wahdat al-wujud atau kesatuan wujud. Yang ketiga yaitu mazhab tasawuf amali. Tokohnya Junaid al-Baghdad dan Robiah al-Adawiyah. Konsep ajarannya berfokus pada penekanan amal soleh, cinta kepada Allah atau mahabbah, dan ibadah dengan keikhlasan. Soal yang kedua yaitu menurut Syekh Zunnun al-Misri bahwa taubat itu ada 3 macam. Sebutkan dan jelaskan masing-masing. Jawabannya, menurut Syekh Zunnun al-Misri, taubat dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, taubat awam, yaitu tobat dari dosa-dosa lahiriah atau perbuatan yang melanggar syariat, seperti mencuri atau berbohong. Yang kedua yaitu taubat khawas, taubat dari dosa-dosa batin seperti iri hati, sombong atau riya. Ini melibatkan penyucian hati dan niat. Yang terakhir yaitu taubat hawasul hawas, taubat dari perhatian yang teralihkan dari Allah. Orang yang mencapai tingkat ini bertaubat karena merasa kurang sempurna dalam mencintai dan mengingat Allah. Soal yang ketiga yaitu jelaskan syariat, thariqat, hakikat, dan ma'rifat disertai contohnya. Yang pertama yaitu syariat. Syariat adalah hukum dan aturan dalam Islam yang mengatur ibadah dan muamalah sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Contohnya melaksanakan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, dan membayar zakat. Yang kedua yaitu tarikat. Tarikat adalah jalan atau metode spiritual untuk mendekatkan diri kepada Allah, biasanya melalui bimbingan seorang guru. Contohnya, berzikir secara khusus atau mengikuti tarekat tertentu seperti tarekat Naqsyabandiyah. Yang ketiga yaitu hakikat. Hakikat adalah pemahaman esensial tentang realitas hakiki di balik praktek ibadah dan ritual, yaitu kedekatan dengan Allah. Contohnya, memahami sholat bukan sekedar ritual, tetapi sebagai sarana komunikasi langsung dengan Allah. Yang keempat yaitu ma'rifat. Ma'rifat adalah pengenalan mendalam dan langsung kepada Allah melalui pengalaman spiritual dan hati yang bersih. Contohnya, merasakan kehadiran Allah SWT dalam setiap aspek kehidupan tanpa terputus. Soal yang keempat yaitu sebutkan dan jelaskan 10 tanda mahabbah ilahiyah. Yang pertama yaitu cinta kepada Al-Quran, membaca, memahami, dan mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua dengan zikir yang berkesinambungan, yaitu selalu mengingat Allah dalam keadaan apapun. Yang ketiga mencintai ketaatan, merasa senang dan nyaman melakukan ibadah dan menjauhi dosa. Yang keempat rasa rindu kepada Allah, selalu ingin mendekatkan diri kepada Allah dan merindukan pertemuan dengannya. Yang kelima sabar menghadapi ujian, menerima takdir Allah dengan ikhlas. Yang keenam meninggalkan duniawi yang berlebihan, tidak menjadikan dunia sebagai tujuan utama. Yang ketujuh, menjaga waktu, yaitu memanfaatkan waktu untuk ibadah dan kebaikan. Yang kedelapan, mencintai orang soleh, mengikuti jejak mereka yang mendekatkan diri kepada Allah. Yang kesembilan, rasa takut kehilangan cinta Allah, khawatir melakukan sesuatu yang mengundang murkanya. Yang terakhir yaitu mengutamakan Allah di atas segalanya, selalu mendahulukan perintah Allah daripada nafsu pribadi atau kepentingan duniawi.
Soal yang kelima yaitu jelaskan konsep ajaran tasawuf falsafi yang berupa wahdah al-syuhud, wahdah al-wujud, hulul, dan ittihad dengan disertai contoh dan analogi logisnya. Yang pertama yaitu wahdah al-syuhud atau kesatuan penyaksian. Konsepnya menyaksikan bahwa segala sesuatu berasal dari Allah, tetapi tetap menyadari perbedaan antara Allah dan ciptaannya. Contoh atau analoginya yaitu seorang pelukis menciptakan lukisan, tetapi pelukis dan lukisan tetap berbeda meskipun lukisan itu mencerminkan karya sang pelukis. Yang kedua, wahdah al-wujud atau kesatuan wujud. Konsepnya semua wujud yang ada di alam semesta merupakan manifestasi atau pancaran dari wujud Allah. Contoh analoginya, cahaya matahari menyinari segala sesuatu meskipun cahaya berasal dari matahari. Benda-benda itu tidak menjadi matahari. Yang ketiga yaitu hulul atau penitisan. Konsepnya keyakinan bahwa Allah dapat menetap dalam diri manusia tertentu yang mencapai kesucian. Contoh analoginya seperti air dalam gelas, di mana gelas itu penuh oleh air, melambangkan Allah yang memenuhi hati manusia yang suci. Yang terakhir yaitu ittihad atau penyatuan. Konsepnya penyatuan antara seorang hamba dengan Allah setelah meleburkan diri atau fana secara total. Contoh analoginya yaitu sebuah tetes air yang jatuh ke laut di mana ia menjadi bagian dari laut tanpa identitasnya sendiri.